para ulama fikih sepakat ala masyru'iyatil jam'i bainad duhri wal asri fi Arafah. Para ulama sepakat bahwa sholat duhur dan sholat asar itu disyariatkan untuk dijamak takdim. Jadi duhur dan asar ketika orang sedang wukuf di Arafah itu sepakat disyariatkan untuk dilaksanakan jamak. Ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di Masjid Babur Rahmat ini, dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita masih membahas tentang babu sholati al-musafir wal marid, bab yang membahas tentang sholatnya orang musafir dan sholatnya orang yang sakit. Terakhir kemarin kita membahas tentang bab sholat orang musafir itu adalah kita lanjutkan kembali ya. Kemarin terakhir kita membahas tentang bab sholat musafir itu, kemarin kita bahas tentang qasar ya, kemarin tentang qasar dan lain sebagainya. Nah kemudian kaitan dengan bab sholat musafir ini adalah yang kedua adalah pembahasan tentang jamak. Memang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan tentang jamak dan qasar ya. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memang tidak menyebutkan tentang jamak dan qasar. Tetapi di dalam hadis-hadisnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan tentang kaitan dengan sholat musafir itu adalah diantaranya adalah kaitan dengan jamak dan qasar tersebut. Walaupun tadi sekali adalah beliau secara langsung tidak menyebutkan bab sholat jamak dan qasar, tapi beliau menyebutkan tentang bab sholat musafir. Kita kembali kepada pembahasan sholat musafir ini adalah kita akan membahas hari ini tentang sholat jamak. Jadi pembahasan kita adalah tentang sholat jamak. Mungkin kaitan dengan sholat jamak ini nanti kita akan bahas beberapa poin. Mungkin satu, apa sih yang menyebabkan kita sholat jamak? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sholat jamak ya. Di antaranya adalah kalau kita melakukan safar boleh enggak sholatnya itu adalah sholat Jumat dijamak dengan sholat asar. Kalau zuhur asar kan sepakat, tapi kalau sholat Jumat dijamak dengan sholat asar boleh atau tidak gitu ya. Kemudian nanti apa syaratnya kalau kita melaksanakan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas, dan di dalam kitab Ensiklopedia Fikih yang ditulis oleh Kementerian Agama Kuwait disebutkan apa yang dimaksud dengan jamak itu. Maka disebutkan al-jam'u diddut tafriq. Jamak itu mengumpulkan, lawannya adalah diddut tafriq. Jadi kalau kita berbicara tentang jamak itu adalah secara bahasa adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan dan membacanya. Ini adalah al-jam'u. Sedangkan menurut istilah fikih
Sedangkan menurut istilah fikih, para ulama menyampaikan apa yang dimaksud dengan jamak itu. Jamak itu adalah huwa ada udhuhri wal asri wal maghrib wal isya taqdiman wa ta'khiran. Sedangkan yang dimaksud dengan jamak dalam istilah terminologi fikih adalah melaksanakan sholat zuhur dan asar, melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan digabungkan. Baik itu di awal dilaksanakan yang disebut dengan jamak takdim, atau dengan jamak takhir, yaitu sholatnya diakhirkan pelaksanaan. Ini adalah kaitan dengan nah, ini kaitan dengan pengertian jamak ini. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Ajma'al fuqaha, para ulama fikih sepakat ala masyru'iyatil jam'i baina dhuhri wal asri fi Arafah. Para ulama sepakat bahwa sholat zuhur dan sholat asar itu disyariatkan untuk dijamak takdim. Nah, jadi zuhur dan asar ketika orang sedang wukuf di Arafah itu sepakat disyariatkan untuk dilaksanakan jamak. Ini adalah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itu. Wa bainal maghribi wal isya. Nah, ini adalah jamak takdim. Jadi zuhur dan asar ketika kita sedang haji, maka itu disyariatkan adalah jamaknya takdim. Kemudian wa bainal maghribi wal isya jam'ut ta'khir bi Muzdalifah fi waqtil isya lil haji. Kemudian maghrib dan isya bagi jemaah haji itu dilaksanakan sholatnya jamak takhir, maghrib dan isya dilaksanakan di Muzdalifah. Jadi ini sunnahnya ketika orang melaksanakan ibadah haji. Jadi zuhur dan asarnya di jamak takdim, ya, jamak takdim, sedangkan maghrib dan isya-nya jamak takhir dilaksanakan di Muzdalifah. Ini para ulama sepakat tentang ini. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan ini dalam hadis yang sangat panjang, hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Jadi kalau ingin baca tentang bagaimana rangkaian ibadah hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa baca di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis itu disebutkan fa'ata batnal wadi. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi batnal wadi. Wadi itu adalah lembah. Karena kan tempat wukuf itu, tempat wukuf di Arafah itu ada yang di situ ada wadi, ada lembah di situ. Nah, fa'ata batnal wadi. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendatangi lembah tersebut, wadi tersebut. Fa khataban nas, kemudian Rasul khutbah. Summa adzana, kemudian dikumandangkan adzan. Summa aqama, kemudian dikumandangkan iqamah. Fa shalla dhuhra summa aqama fa shalla al-asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Salat zuhur, kemudian iqamah, kemudian salat asar. Dan antara salat zuhur dan salat asar itu tidak ada salat. Jadi antara zuhur dan asar itu tidak ada sholat, maksudnya tidak ada jeda. Makanya nanti kita bahas di antara syarat ya, kita melaksanakan jamak takdim itu adalah bahwa sholat yang pertama dilaksanakan, kemudian setelah itu harus al-muwala, maka berikutnya sholat yang kedua dilaksanakan. Tidak boleh ada jeda, kecuali jeda yang ringan. Jadi nggak boleh contohnya mau sholat, katanya sholat zuhur, kemudian setelah itu makan dulu, gitu. Setelah makan baru sholat asar, nah, itu nggak boleh, karena di situ ada jeda. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Maka walam yusalli bainahuma syai'an. Rasulullah SAW ketika itu tidak melaksanakan sholat di antara keduanya. Walakin nakhtalafu fi tahdid illati hadhihi rukhsah. Hal hiya safar aw hiya nusuk. Nah, memang para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasulullah SAW menjamak zuhur dan asar jamak takdim, maghrib dan isya jamak takhir itu karena perjalanan, karena Rasul orang Madinah, kemudian beliau melaksanakan ibadah haji ke Mekah? Apakah itu karena safar, atau memang itu karena an-nusuk? Nusuk itu maksudnya adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Nah, di sini memang para ulama berbeda pendapat. Hasan al-Basri, kemudian juga Imam Ibnu Sirin, Makhlud, dan Imam An-Nakhai, kemudian juga Imam Abu Hanifah
Dan sebagian pendapat Syafi'iyah mengatakan anna hadzal jam'i min ajli nusuk. Maka menjamak sholat ini karena alasannya adalah karena alasan rangkaian ibadah haji. Hingga dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada yang namanya jamak, yang ada adalah jam usuri. Jam usuri itu apa? Jamak sebenarnya bukan jamak ya. Jam usuri itu sholat di akhir waktu, kemudian begitu selesai datang waktu sholat berikutnya. Nah ini mungkin di sebagian masyarakat kita kan suka ada, benar ya, sini mungkin yang belum menikah kan biasanya ini harus direncanakan gitu ya. Salah satunya kan yang menikah itu suka ada alasan, satu sholat pengantin kewe di jamak, jamak karena pengantin gitu ya. Nah ini kan boleh atau tidak? Maka sebenarnya tidak dibolehkan kecuali kalau pengantinnya orang Jakarta, nikah di Bandung, apa? Tapi kan kalau pengantin perempuannya biasanya orang situ, nah pengantin perempuan biasanya agak kerepotan terjadi jamaah. Maka inilah yang dalam mazhab Abu Hanifah disebut jam usul. Walihada fala farqa fi dzalika indahu bainal musafir wal hadir. Sehingga menurut mazhab ini tidak ada bedanya mau musafir mau orang Mekah pun tetap di jamaah. Jadi kalau ada contohnya mahasiswa di Mekah kemudian melaksanakan ibadah haji tetap aja di jamaah. Walaupun dia memang penduduk Mekah atau orang Mekah yang melaksanakan ibadah haji. Wala bainal arafi wal makki wa ghairi bi arafah wala bainal muzdalifi wa ghairi bi muzdalifah. Jadi mau orang Mekah mau orang Arafah, kalaupun ada orang yang tinggal di Arafah walaupun di Arafah tidak ada penduduknya, atau bisa jadi bisa ada penduduk di Muzdalifah, tetap aja kan ini bagian dari an-nusuk. Itu bagian dari rangkaian ibadah haji. Ini adalah kaitannya. Kemudian tapi jumhur ulama, ini mungkin yang pendapat jumhur ulama, wa dhahaba jumhurul fuqaha. Para ulama fikih ya, jumhur fuqaha menyampaikan al-Malikiyah wal Raji'iyah dan Syafi'iyah wal Hanabilah, makanya tadi disebutkan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jamak di Arafah dan jamak di Muzdalifah itu adalah rukhsatun min ajlis safar. Ini adalah keringanan kaitan dengan orang yang melakukan perjalanan. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang babus sholatis safar, babus sholatil musafir. Bab sholat musafir itu adalah salah satunya adalah kaitan dengan sholat jamak. Nah, dan para ulama berdalil dengan dalil-dalil. Apa dalilnya? Nah, inilah kita bahas dalil yang kaitan dengan bab ini. Kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang pertama adalah hadis yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bab sholatil musafir wal marid, bab sholat musafir dan sholat orang yang sakit. An Anasin, hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi SAW idar tahala, apabila beliau melakukan perjalanan, kalau beliau pergi qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari tergelincir. Jadi kalau beliau pergi sebelum matahari tergelincir, maka apa yang beliau lakukan? Akhara dhuhra ila waqtil asri, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Jadi kalau beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Summa nazala, kemudian turun dari kendaraannya, fajama'a bainahuma, maka beliau menjama antara kedua sholat itu. Fa idza zaghatis syamsu qabla an yartahil, apabila ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melakukan perjalanan setelah matahari tergelincir, artinya setelah waktu zuhur tiba, sholat duhur, maka beliau melaksanakan sholat duhur, summa rokiba, kemudian beliau naik kendaraan. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa kalau kita mau melakukan perjalanan maka tidak boleh dijamak kecuali kita sudah berangkat dulu. Salah satu dalilnya ini, Rasulullah SAW sholat zuhur kemudian baru beliau naik kendaraan. Nah ini adalah kaitan ini. Walaupun sebagian menyampaikan ya kalau sudah niatnya benar-benar niat, nggak masalah kita berjamaah. Tapi kalau qashar tidak boleh dilaksanakan di rumah sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini adalah hadis Nabi SAW yang berbicara tentang jamaah. Jadi jamaah itu adalah menurut jumhur ulama bukan karena ibadah haji, tapi jamaah itu adalah dibolehkan karena alasannya adalah alasan safar. Ya, karena alasannya adalah karena alasan safar. Ini adalah kaitan dengan hadis yang pertama.
muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat ya Al-Hakim fil Arba'in, yang di dalam buku beliau namanya Al-Arba'in, bi isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, shalat dhuhra wal asra summa raqiba. Nah, ini kalau dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau sholat zuhur dan naik kendaraan. Tapi kalau dalam riwayat ini menyebutkan Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar, kemudian beliau baru naik kendaraan. Wali Abi Nu'aim, kemudian diriwayatkan dalam riwayat Abi Nu'aim di Mustakhraj Muslim, ya dalam kitab ya, Mustakhraj Imam Muslim. Karena idza kana fi safarin, adalah Nabi SAW apabila melakukan perjalanan, fazalatis syamsu sholat dhuhri wal asra jami'an. Kemudian ketika matahari sudah tergelincir, maka beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak. Summa tahala, kemudian barulah setelah itu beliau melakukan perjalanan tersebut. Nah, ini adalah hadis Nabi SAW yang menyebutkan kaitan dengan jamak. Jadi jamak itu mau di jamak takdim boleh, juga jamak takhir juga silahkan saja. Jadi hadis-hadis ini adalah menunjukkan tentang kebolehannya menjamak sholat zuhur dan sholat asar ketika bepergian, baik ketika perjalanan itu ya, baik ketika itu jamaknya jamak takdim ataupun jamaknya adalah jamak takhir. Ini kaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Tabuk. Ya, ini Tabuk ini satu provinsi yang cukup jauh dari kota Madinah, sekitar 700 kilo. Dan Tabuk ini terkenal dengan udaranya yang dingin kalau sudah musim dingin, karena perbatasan dengan tidak terlalu jauh dengan daerah Yordania, ya, dengan negara Yordania. Nah, ketika terjadi perang Tabuk, kemudian maka yusalli dhuhra wal asra jami'an. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar dengan cara dijamak. Wal maghrib wal isya jami'an. Kemudian juga Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar secara dijamak. Nah, ini adalah maghrib dan isya, zuhur dan asar secara dijamak. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hadis yang menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa yang menyebabkan ya, untuk kita boleh menjalankan ibadah sholat di jamaah itu adalah, pertama adalah karena melaksanakan ibadah haji dan karena melaksanakan ibadah haji. Makanya tadi dalam mazhab Abu Hanifah, walaupun penduduk Mekah, tetap saja ketika di Arafah di jamaah, ketika di Muzdalifah di jamaah, walaupun dia tinggal di Muzdalifah. Walaupun sekarang tidak ada penduduk Muzdalifah ya, penduduk Arafah juga nggak ada ya, karena kosong tempat itu. Makanya di Arafah itu ada masjid namanya Masjid Namirah. Di Muzdalifah ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Itu maksudnya adalah di Muzdalifah. Ini adalah kaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan. Yang kedua adalah yang membolehkan kita jamak itu adalah karena safar. Jadi yang membolehkan itu adalah karena safar. Nah, tentu ketika apa kaitan dengan safar ini sesuai dengan yang kemarin kita bahas, bahwa safar itu kan ada kriterianya. Jadi tidak semua safar dibolehkan untuk melaksanakan jamak. Yaitu ada safar yang pertama adalah kemarin kita sampaikan, maka dia harus meniatkan untuk melakukan perjalanan itu. Jadi niat safar. Yang kedua adalah ada jarak minimal, yang kemarin sudah kita sampaikan. Memang ada beberapa pandangan para ulama tentang jarak. Ada yang mengatakan 80 sekian, 89, ada yang mengatakan 133 atau sampai 135. Ini adalah jarak minimal. Yang ketiga adalah keluar dari tempat tinggalnya. Maksud keluar dari tempat tinggal itu adalah dia sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Keempat adalah, kemarin sudah kita bahas, adalah bukan safar maksiat. Jadi bukan safar maksiat. Safar kalau safar nonton bola boleh nggak? Boleh, apa-apa, itu bukan maksiat ya. Nonton bola bukan maksiat. Contoh ada orang mau judi gitu ya, pas berjudi kalau orang cewek di jamaah jadi asar gitu.
Kalau yang seperti itu, ya ini bukan safar maksiat. Walaupun sebagian ulama menyampaikan nggak apa-apa safar maksiat juga. Kenapa? Karena mudah-mudahan ketika dia mendapatkan ingat kerusuh tersebut, akhirnya dia sadar. Jadi kalau safar itu kan ada safar yang wajib haji gitu ya, ada safar yang mustahab, yang sunnah, mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian ada safar yang sifatnya adalah boleh, ya boleh itu rekreasi gitu, itu nggak masalah. Boleh kita dijamak, boleh. Nah, yang dilarang itu adalah safar yang sifatnya adalah maksiat. Ini adalah yang kedua kaitan dengan yang membolehkan untuk safar, untuk jamak tersebut. Nah, kemudian memang di buku ini tidak disebutkan, tapi di dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kuwait disebutkan bahwa yang membolehkan kita kosor bukan kosor, yang membolehkan kita jamak juga adalah karena sakit. Jadi karena sakit. Walaupun ini bukan kesepakatan para ulama, ya, yang disepakati tadi safar dia dibolehkan. Kemudian tadi haji dibolehkan. Tapi bagaimana tentang sakit? Memang ada beberapa pandangan para ulama tentang sakit ini, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Di antaranya adalah ikhtilafal fuqaha fi jawazil jam'i lil marid. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh nggak dijamak karena sakit. Padahal Malikiyah wal Hanabilah, maka ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan boleh dijamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya bisa babil marad karena sebab sakit. Dalilnya apa? Dalilnya adalah pertama ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam beragama ini kesulitan. Jadi tidak ada dalam agama ini kesulitan. Sakit ini kan udzur. Karena udzur inilah berarti dia boleh untuk dijamak. Kemudian hadis Nabi SAW, jama'a Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wa baina al-maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matarin. Rasul pernah menjamak antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, ketika itu adalah tanpa ada perasaan takut, maksudnya bukan karena takut, juga bukan karena hujan. Min ghairi khaufin wala safarin, dalam riwayat menyampaikan bukan karena takut, juga bukan karena safar. Nah, ini menunjukkan berarti kalau begitu sakit itu adalah boleh kita menjamak. Nah, kemudian wa qad ajma'u ala anna al-jama' la yakunu illa li udrin fa yajibul farad. Nah, makanya para ulama sepakat dibolehkan karena ada udzur. Nah, salah satu udzur itu adalah sakit. Inilah yang menjadi dalil kaitan dengan bab ini. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama tentang boleh nggak menjamak antara jamak sholat itu kaitan dengan orang yang sakit. Maka kalau dalam mazhab Hanabilah menyampaikan fayarawna amal Hanabilah, adapun ulama Hanabilah menyampaikan annal marid mukhayyarun bainat taqdim wa ta'khir kal musafir. Maka dalam pendapat mazhab Hanabilah menyampaikan orang yang sakit itu silahkan dia memilih gitu ya, mau dijamak atau mau jamak takdim atau jamak takhir. Ini tadi jelas tadi disampaikan Malikiyah dan Hanabilah menyampaikan boleh dijamak tersebut. Nah, kemudian apa dalilnya membolehkan ini? Tadi ayat Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi SAW. Yang ketiga kias. Dikiaskan orang sakit ini kepada orang yang musafir. Kenapa orang musafir boleh jamak? Salah satu hikmahnya karena masyaqqah, karena berat untuknya. Karena ada kesulitan. Nah, berarti orang yang sakit ada kesulitan, orang yang musafir ada kesulitan, sama-sama ada kesulitan, maka dikiaskan sehingga dibolehkan untuk melaksanakan jamak tersebut. Nah, kemudian ya adapun Syafi'iyah menyampaikan dalam mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak boleh menjamak ya karena sakit, tidak boleh menjamak karena sakit. Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis Nabi SAW, lihatlah lam yasbut anin Nabi, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW. Menurut pendapat ini, ya kaitan Nabi menjamak karena sakit. Walina akhbaran lawakil sabitatun falatu trok au tukhalifu bi amri muhtamil wa ghairu sharih. Wala siyama anna Rasulullah maridu amradan katsiratan wa lam yunqal jamuhu bi maradin sharih bil maradi sharihan. Rasul beberapa kali sakit. Nah, ketika Rasul sakit tidak ada riwayatnya bahwa Rasulullah SAW adalah beliau melaksanakan jamak tersebut. Hal ini dikutip oleh Imam Nawawi. Ya, ini ungkapan ini adalah wala siyama anna Rasulullah SAW ya maridu amradan katsiratan wa lam yunqal jamuhu bil maradi sharihan. Ini Imam Nawawi menyampaikan Rasul beberapa kali sakit tapi beliau tidak dijamu.
Bahkan kan pernah Rasul itu sampai mendelegasikan imam kepada Abu Bakar, yang pernah kita bahas ketika babul imamah. Itu mendelegasikan, Rasul tidak dijamak. Bahkan pernah sampai Rasul itu ketika sakit, jadi sakitnya Rasul itu 2 kali lipat sakit umat. Jadi sakitnya Rasul itu 2 kali lipat sakit umatnya. Ini adalah, dan ketika itu sekali lagi adalah ini tidak dibolehkan jamak karena ini adalah konteksnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada juga jamak karena al-matar. Al-matar itu karena hujan. Jadi dijamak karena hujan, atau mungkin karena salju, atau karena dingin banget gitu. Dan semisalnya dengan itu. Mungkin kalau di beberapa tempat itu karena banjir Pak ya, banjir bandang gitu ya. Nah, boleh nggak dijamak seperti ini? Memang kalau kita lihat ya, para ulama menyampaikan ya, secara umum bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan jamak. Jadi membolehkan jamak karena hujan ini. Walaupun dalam prakteknya berbeda pendapat. Jadi secara umum boleh. Di sini ada yang pernah dijamak karena hujan? Belum ya. Kalau saya dulu di kampus begitu. Dulu dilihat ketika hujan, biasanya kalau maghrib hujan, sholat ke masjid, isyanya udah nggak ke masjid, karena biasanya dijamak. Nah, kita lihat di sini, bagaimana kaitan dengan dijamak karena hujan ini? Memang kalau kita lihat ada beberapa riwayat, ya, kaitan dengan jamak karena hujan ini. Riwayat pertama menyampaikan, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salat Nabi SAW bil Madinati ad-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Zada Muslim min ghairi khufin wala safarin. Rasul pernah menjamak sholat, ya, maghrib dan isya, kemudian juga duhur dan asar di kota Madinah tanpa rasa takut, maksudnya tanpa ada sesuatu yang menakutkan atau tanpa safar. Dalam riwayat lain tadi menyampaikan, tadi sudah disampaikan hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang ini, maka min ghairi khaufin wala batarin, tanpa takut dan tanpa hujan. Berarti kan hujan itu salah satu sebab kita dibolehkan untuk menjamak. Ini satu riwayat. Riwayat lain menyampaikan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW di Madinah 7 atau 8, ya, maksudnya 7 hari atau 8 hari duhur dan asar maghrib dan isya. Ayub berkata barangkali pada malam turun hujan. Jabir mengatakan di 7 atau 8 beliau melaksanakan jamak. Dari yang ketiga itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Nabi Maula Ibnu Umar mengatakan Abdullah bin Umar bila para umaroh menjamak antara maghrib dan isya karena hujan, beliau ikut menjamak bersama mereka. Ya, ada amal sahabat, ada perbuatan yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara umum mereka sepakat dibolehkan jamak. Walaupun dalam prakteknya tadi ya, mereka para ulama itu berbeda pendapat kaitan dengan kaitan dijamak karena hujan. Baik, kalau dalam mazhab Abu Hanifah seperti mengatakan tidak boleh dijamak, kecuali tadi hanya di Mekah, yaitu ketika melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dalam mazhab Abu Hanifah jamak itu adalah jamak sunnah. Walaupun tadi sekali lagi adalah para ulama di sini adalah mereka berbeda pendapat tentang apa? Tentang praktek. Prakteknya seperti apa? Prakteknya adalah seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Yarul Malikiyah wal Hanabilah. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah annahu la yajuzu jam'u baina dhuhri wal asr bisababil madhar. Dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah menyampaikan maka tidak boleh dijamak itu antara maghrib duhur dan asar. Boleh itu adalah hanya maghrib dan isya. Jadi yang dibolehkan itu hanya maghrib dan isya. Kenapa? Karena dalilnya adalah maghrib dan isya itu ada masyaqqah di situ. Masyaqqahnya kan gelap, kalau hujan itu kan khawatir ada binatang dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga inilah dalam mazhab Hanabilah dan Malikiyah menyampaikan bahwa dibolehkan itu adalah karena apa? Karena dimisa babil matar. Ya. Ini adalah tidak boleh dijamak antara zuhur dan asar. Di annal masyaqqata bil maghribi wal isya asadun li ajli dzulma. Karena kesulitan untuk melaksanakan jamak di waktu maghrib dan isya itu sangat dibutuhkan ketika maghrib dan isya karena kegelapan malam. Itu adalah kaitan dengan ini. Amma Syafi'iyah, adapun dalam mazhab Syafi'i ya, menyampaikan bahwa amma Syafi'iyah fayaruna annahu yajuzu jamu baina dhuhri wal asr
Kadzalika bisababil matar, maka dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan zuhur dan asar pun dibolehkan. Kenapa? Karena tadi ada hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwa beliau pernah melakukan itu. Wa li'annal illata hiya wujudil matar. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i menyampaikan dibolehkan jamak itu karena ada hujan, itu bukan karena ada masyaqqahnya. Sawa'un kana dzalika fil lail aw bin nahar. Hujannya mau siang mau malam ya pokoknya hujan. Ini adalah kaitan. Kemudian ini berarti boleh karena hujan. Ya. Maghrib dan Isya itu dalam mazhab Hanabilah, Hanabilah dan Malikiyah. Adapun Syafi'iyah zuhur dan asar juga boleh. Nah, kemudian para ulama berbeda lagi. Bagaimana jamaknya takdim atau takhir? Jamak takdim atau takhir? Malikiyah dan Syafi'iyah menyampaikan boleh jamak takdim. Ya, dunat takhir. Jadi yang dibolehkan hanya jamak takdim saja, jamak takhir nggak boleh. Jadi kalau duhur hujan, ya udah duhur sama asar. Kalau maghrib dan isya, maghribnya saja. Maghrib dan isya tidak boleh isya maghribnya ditarik ke isya. Ini adalah kaitan dengan ini. Kenapa? Di anna istidamatul matar laisat muakkada. Karena keberlangsungan hujan belum tentu. Kalau gini, maghrib hujan, apakah isya dijamin masih hujan? Enggak kan? Kalau dijamak ke isya kan belum tentu. Jangan hujan pas ada maghrib saja. Begitu atau mungkin setengah 6 udah beres, setengah 7 udah beres hujannya. Sehingga ini landasannya ada. Sedangkan dalam mazhab Hanabilah menyampaikan mau takhir mau takdim boleh-boleh saja. Ini khususnya dalam maghrib dan kaitan dengan maghrib dan isya tersebut. Jadi kesimpulannya begini Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamak karena hujan itu dibolehkan secara umum. Jadi boleh. Tapi Syafi'iyah mengatakan duhur asar, maghrib isya boleh. Malikiyah dan Hanabilah tidak boleh kecuali maghrib dan isya. Boleh jamak takdim atau jamak takhir? Maka dalam mazhab Syafi'i dan Malikiyah yang dibolehkan hanya jamak takdim saja. Sedangkan jamak takhir adalah tidak dibolehkan. Tapi para ulama mensyaratkan kalau kaitan dengan jamak ini adalah jamak kalau bagi ulama yang membolehkan sholat jamak ini adalah jamak karena hujan ini satu adalah harus dilaksanakan berjamaah di masjid. Jadi dilaksanakan berjamaah di masjid. Tidak boleh dilaksanakan di rumah walaupun berjamaah. Kemudian yang kedua ada masyaqqah di situ. Ada kesulitan di situ. Ini adalah yang disampaikan oleh para ulama kaitan. Jadi sholatnya berjamaah di masjid dan yang menjamaknya adalah imam tetap. Nanti imam tetap itu adalah imam yang sholat pertama. Jadi bukan contoh imam nggak menjamaah, orang jamaah di belakang walaupun berjamaah itu nggak boleh. Jadi dijamaknya dilakukan oleh imam. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai saya sholat maghrib hujan, saya boleh buat jamaah di belakang itu tidak diboleh. Tapi ya itu kalaupun mau melaksanakan ini ya harus dilihat juga. Pernah saya sampaikan kalau di masyarakat belum terbiasa dengan ini ya jangan dilakukan. Khawatir nanti kalau di masjid Babu Rahmat nggak ada bisa. Kalau kami dulu ketika dilihat itu biasa gitu. Jadi kalau pas hujan maghrib ya udah dijamak. Sehingga isyanya nggak ada azan. Tapi kalau ada yang sholat ke masjid ya sholat aja nggak apa-apa. Tapi kan kalau di kita mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang tadi ya kurang pas. Inilah dalam konteks kita fikih bukan wajib dijamak itu ya. Jadi dijamak itu bukan wajib, tapi dijamak ini adalah karena dibolehkan. Kemudian berikutnya nanti kita akan bahas mungkin karena ada Isya sudah tiba, kita akan bahas nanti boleh nggak kalau kita melaksanakan jamak tapi tidak karena udzur tadi, bukan karena hujan, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena haji, tapi di jamak itu adalah karena ada kebutuhan yang mendesak. Ini adalah karena ada kejadian yang mendesak. Ya, ini kejadian yang sangat mendesak yang tidak mungkin kita tinggalkan. Nanti insya Allah kita bahas setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian nanti kita bahas juga tentang menjamak Jumat dengan asar. Jadi bagaimana kita menjamak Jumat dengan asar, boleh atau tidak? Kan ini kami ketika kuliah dulu sempat ramai pembahasan tentang boleh nggak menjamak antara Jumat dengan asar. Tapi itu dulu mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti setelah sholat Isya kita lanjutkan kembali kajian kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.